Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal kenapa sih kok percaya sama pabrikan gitu kan. Kenapa sih kok percaya sama mekanik bengkel? Kenapa sih kok percaya sama yang punya toko? Ini penulis soal oli lagi ya. Ya soal suspensi juga. Ya soal apalagi ya yang kalau part-part komponen gitu apa ya? Kayak rantai, kayak sorry kok rantai, CVT, soal kampas rem, soal apa. Itu yang jual mekanik itu biasanya ya sama-sama nggak ngerti ya. Orang sekarang beda dengan zaman dulu ya. Kalau dulu itu rasanya orang itu vokal. Misalnya beli barang di sini gitu ya, barangnya nggak enak, ngomel, gitu ya. Jadi kalau tanya ke mekanik dulu, Mas, kalau beli kampas rem gini bagus nggak? Gitu ya. Saya udah nggak jual ini, merek ini, soalnya ini Mas, banyak yang komplain Mas. Kalau sekarang rasanya kok orang kalau misalnya sudah merasa nggak puas dengan suatu bengkel, dia pergi ke tempat lain. Dan sekarang itu apa ya, nggak kayak dulu. Barang aftermarket itu banyak yang bagus juga. Jadi ada yang bermerek ya. Sekarang ini barang aftermarket itu adalah barang yang bagus. Jadi merek ini. Jadi kampas rem merek TDR, apa kampas rem merek JVT atau apa, Elik atau apa gitu ya. Kalau zaman dulu nggak ada kayaknya kayak gitu ya. Penulis beli apa kampas rem gitu. Apa Mas? Yang ori apa yang second? KW2 atau yang mereknya ini gitu. Jadi misalnya kalau pas kompatibel mau yang Indomobil, Federal apa AHM gitu yang ngomongnya. Kadang kayak gitu. Kalau sekarang kan sudah nggak kayak gitu lagi, merek TDR, merek Pemang Elik ya itu kayak gitu. Tapi itu ke soal par. Kalau soal suspensi mau yang jualan mau yang mekaniknya sekarang ini sudah gambiang semua ya. Yang namanya ya ini hubungannya dengan standar lah ya. Kalau standar soal suspensi saja orang nggak ngerti ya mau gimana bisa ngasih rekomendasi bagus. Kalau bengkel misalnya tahu, oh Mas ini Mas apa suspensinya apa misalnya suspensinya Scoopy Mas, bagus Mas, pasang bisa cocok di Honda Beat. Penulis ngomong gini soalnya ya merasa kecewa ya. Barusan dikasih suspensi kayak punya Scoopy gitu, tapi Atos keras. Ya dari sisi suspensinya sih kelihatannya masih ada hambatannya, tapi ya keras. Airnya yang keras. Nggak kayak per lama dulu yang empuk ya. Jadi rekomendasinya wis bukan dari pengalaman konsumen lagi, karena ya konsumen sudah nggak kasih feedback ke mereka. Rasanya penulis jarang orang
komplain, oh ini gitu, kayaknya jarang ya. Kita ini sering ya overestimate kemampuan penilaian dari yang punya toko, dari mekaniknya, dari pabrikannya. Mau pabrik olinya, pabrik motornya, pabrik suspensinya, kita sering overestimate. Ya namanya spesifikasi orang itu beda-beda lah ya. Kita ini terlalu menggeneralisir. Orang yang jago di satu bidang belum tentu jago di bidang yang lain. Dan mekanik tuh apa ya? Ya banyak sekali ya yang perlu dipelajari. Kadang ya yang bagian nggak ngerti itu ya wajar gitu, karena ya memang karena di motor itu ada banyak sekali komponen, ada banyak sekali apa ya, istilah jebakan-jebakan gitu ya. Ya penulis batasi di oli suspensi ya. Oli aja lah, oli itu aja. Oli aja biar gampang. Mekanik kalau menilai itu dari apanya sih? Yang jadi masalah adalah oli itu nggak sama dengan part. Kalau part aus kelihatan. Kalau oli sudah berakhir masanya apa kelihatan? Enggak, kalau enggak pemiliknya sendiri sulit. Kalau orang lain itu yang menilai sulit. Harus yang punya, harus yang pakai sendiri yang menilai. Jadi penulis pengen bahas ini kan karena ada yang ngomong oliku butuhe 10W30, motorku butuhe oli encer. Dikasih oli resmi oke-oke aja kok. Pakai oli Yamalup oke kok. Pakai AHM oil sampai 10 tahun aku oke-oke aja kok motornya. Kadang ada yang ngomong gitu ya. Oke itu sebenarnya ya macam-macam sih ya. Oke dalam apa ya? Oke nggak pernah turun mesin, atau oke mesinnya enak-enak aja, atau mesinnya kencang, atau emang dia sendiri nggak pernah kencang. Sepuluh tahun kalau pakainya cuma ya 2 km 1 km tiap seminggu sekali ya nggak bisa ngomong ya, bukan orang yang tepat. Kecuali kalau ojek misalnya tiap hari itu 100 kilo, itu baru layak lah didengar apa pendapatnya. Ngojek dan pakai olinya sesuai rekomendasi, maksudnya rekomendasi pabrik ya, 4000 km. Motor penulis itu kalau apa yang lain-lain selain NMAX ini kan makanya 5000 km. Nah ini nggak bisa jadi patokannya apa mekanik bengkel atau yang jualan oli, nggak bisa.
Mereka bisa tahu dari mana bagus tidaknya sebuah oli. Kalau dia isinya cuma drain, apa, motor yang nggak sempat dipakai, nggak sempat ia pakai kencang, nggak sempat dia pakai pelan. Tahu dari mana oli itu bagus atau jelek? Yang jualan pun gitu. Tahu dari mana dia oli itu bagus atau jelek? Paling kan cuma, oh dibungkusnya ada tulisan ini, oh dibungkusnya ada tulisan ini. Oli ini mas, ada ini. Oli mas, harganya segini, ini lebih mahal ini daripada oli ini gitu. Mahal itu kan lebih bagus ya, ngomong gitu pasti ya. Ini oli impor mas. Ini made in USA gitu ya. Ini oli bagus ini mas, oli teknologi USA. Kalau yang sudah lihat video penulisnya soal teknologi Jerman, teknologi Jepang, teknologi USA pasti tahu kalau ya yang kayak gitu itu nggak bisa diandalkan lah ya. Atau mungkin pakai acuan APSN. Ini mas pakai APSN, wah API paling terbaru ini ya. Padahal ya motor itu nggak butuh APSN, butuhnya apa? Jaso. Dan jaso yang terbaik malah jaso MA ya. Oli motor matic pakai jaso MA ya oke malah. Namun ya gimana lagi ya, kadang orang itu ya terpengaruh lah sama yang jual. Soalnya kadang ngomong, mana mas yang bagus? Oh yang ini gitu. Oh oke. Gitu. Kalau soal suspensi lebih buta lagi ya. Barangnya di sing apik tok ketok njabane, nah itu yang paling bagus katanya. Nggak ada istilahnya pengalaman atau apa. Wah itu wis istilahnya nggak kepake lah sama sales, sama yang jual, sama yang mekaniknya. Ini mekanik lepas ya, bukan mekanik resmi, bukan apa, bukan pabriknya sih, belum. Apa gitu loh yang jadi andalan dari mekanik lepas ini untuk ngasih rekomendasi apa? Mereka taunya kan cuma ngedrain, terus kasih oli, terus konsumen datang, terus apa di drain olinya. Atau mungkin ada yang ngomong kan bisa lihat dari warna oli, bisa dari licinnya oli. Ah siapa sih yang ngetes kayak gitu? Mungkin kalau wah ini olinya tinggal sedikit, wah ini mesinnya rusak nih mas, ada yang masalah di mesinnya. Jadi kalau ada yang apa-apa misalnya berkurang, mungkin ya disalahkan mesinnya, bukan olinya. Nggak ada rasanya penulis yang dengar itu, wah mas iki olinya kayak irengan nih mas, telat ganti nih. Nggak ada yang ngomong gitu, nggak ada rasanya. Penulis ganti oli di apa, di bengkel lepas, di bengkel resmi sekalipun nggak pernah diomongin mas ini ganti olinya kurang cepet, nggak pernah. Walau olinya berkurang, olinya sudah terlalu encer, nggak pernah diomongin kayak gitu. Beda ya dengan zaman dulu wah beda. Kecuali kalau oli habis itu lain cerita. Kecuali kalau berkurangnya sangat banyak, tinggal sampai
sesendok tok, nah itu lain cerita. Tapi kalau misalnya berkurangnya sedikit nggak akan diomongi, nggak. Zaman dulu oli sampai uitang banget itu pasti dinasehati sama mekanik. Mas, ini olinya telat gantinya mas. Ini warnanya sampai kayak gini, sampai encer banget, itu telat sampean mas ganti oli. Itu dulu ya, dulu mekanik yang pergaulannya dengan oli-oli baik. Cuma sekarang kan mekanik baru bermunculan. Generasi mekaniknya sekarang sudah terbiasa dengan buruknya oli, buruknya kualitas oli. Mereka sudah terbiasa kalau pas mesin dibuka, oli di drain habis atau banyak yang hilang. Terus warnanya juga sangat-sangat gelap. Mereka cuek karena dianggap normal gitu. Oli hitam banget, sampai wencer banget dibuka ngebyok gitu, dianggap mereka normal. Jadi nggak ada hal yang aneh lah kalau yang sekarang. Jadi kalau menuruti rekomendasi bengkel ya, mekanik lepas ya, ini yang bukan yang resmi, atau rekomendasi tokonya, gimana ya, mereka tahu jelek bagus dari mana emang? Ini loh masalahnya, sumber info mereka dari mana? Karena konsumen juga ya sama-sama butanya ya, nggak ada rasanya ya. Tahu oli bagus atau jelek itu nggak bisa dari mekanik. Mereka nggak pakai motornya, mereka nggak coba sendiri di gaspol, nggak coba sendiri ketika top speed, nggak coba sendiri merasakan perbedaan akselerasi motor. Dari yang salesnya, dari itu toko yang jualnya juga sama. Dari mana mereka bisa tahu oli yang bagus atau jelek? Misalnya kalau tiap hari mereka naik punya mobil, atau seringnya dibonceng, nggak naik motor sendiri, ya mana mungkin kan. Misalnya rumahnya dekat, dia biasanya naik sepeda pancal, sepeda kayu. Masa ngerti soal oli? Nggak ada pengalaman, dia cuma dari tahu produknya kayak gimana. Wes itu kok. Nah sekarang kalau dari sisi pabrikan sama mekanik bengkel resmi, serius mau percaya sama mekanik bengkel resmi? Hah? Serius sangat percaya sama mekanik bengkel resmi? Sekarang ini ceritanya nggak pernah bagus kalau mekanik bengkel resmi. Royal Enfield itu ya. Iya, yang special edition juga. Kok dibilang motornya aman gini ya? Jadi apa ya, sama pabrikan juga lah. Kalau yang pemilik PCX sekarang ini
DCX 160. Mungkin kasusnya kasus rembes. Ada kan yang sudah diperbaiki, sudah dibawa ke bengkel, tapi tetap nggak sembuh-sembuh. Ada kan seperti itu. Masa masih percaya sama bengkel? Masa masih percaya, wah, omongannya mekanik bengkel resmi itu bisa dipercaya? Penulis saja mengeluh olinya mengalami fuel dilution. Olinya warnanya jadi hijau sesudah 500, 400, 600 kayak gitulah. Katanya normal. Padahal, waduh, penulis punya motor ya sudah banyak lah. Warna oli jadi hijau itu rasanya kok nggak pernah ngalami ya. Kalau pakai Pertamax dia nggak hijau. Penulis juga apa ya, ngomong soal suspensinya getar, motornya getar. Itu anu ya, diomongi normal juga. Apalagi soal suspensi keras, ya sama diomongi sudah termasuk empuk. Kalau yang sudah sering ke bengkel resmi ya, itu pasti tahulah bahwa sekarang itu sudah beda dengan zaman dulu. Zaman dulu itu yang namanya bengkel resmi, mekaniknya itu pasti terdidik sama pusat. Kalau sekarang enggak. Kadang cuma perwakilan. Satu bengkel, satu mekanik tok yang dapat pendidikan, lainnya enggak. Bahkan ada yang baru lulus langsung disuruh nangani motor, sehingga untuk apa ya, untuk mengencangkan baut aja nggak kira-kira, pakai kaki gitu ya. Jadi dari sisi apa ya, pengetahuan, pengalaman, kita nggak bisa pakai acuan apa ya, mekanik ahli, karena ya gimana ya, karena sekarang ini servis sudah terlalu sering istilahnya. Servis masa tiap 2000 km sekali ya. Jadi setiap orang apa, direkomendasikan ganti oli tiap 2000 km sekali, sekalian sama servis lah. Yo anu ya, makmur ya bagian servis. Makanya sekarang merebak ya di mana-mana. Walau masih kurang juga. Lagi pula yang ditangani tiap hari itu seringnya kan apa? Bukan problem solving. Orang bengkel resmi itu, mekanik bengkel resmi, kalau ada apa-apa kan pasti ngomongnya ganti part, ganti part, ganti part. Ini rusak, ini rusak, ini rusak. Padahal belum tentu ketika diganti itu sembuh. Ya seperti teman penulis itu sampai 3 kali balik bengkel resmi habis uang tapi nggak sembuh-sembuh motornya. Dan nggak ada jaminan kalau misalnya nggak sembuh apa barang boleh dikembalikan. Enggak lah, kalau sudah beli ya sudah wis. Jadi kalau misalnya nggak sembuh karena apa, nggak sembuh waktu sudah beli, misalnya laker piston gitu ya, laker piston, bisa anggap aja piston lah. Oh ini berarti yang masalah silindernya, nanti ganti silindernya. Oh silindernya masih masalah, ganti noken as. Noken as masih masalah, lain lagi. Kayak gitu. Padahal misalnya masalahnya karena apa namanya, businya ini nggak pas, itu ya.
Iya, tapi gimana lagi ya, sekarang apa ya, sekarang ini ya karena bengkel makin banyak, baik yang bengkel lepas ataupun bengkel resmi, kemampuan mekaniknya pun juga makin turun. Pakai rekomendasi bengkel resmi, sorry ya, apa bisa jadi jaminan. Nah sekarang gimana kalau pabrik oli dan pabrik motornya, apa mereka bisa memberi jaminan? Gimana ya, wes sekarang ini mana ada sih pabrik yang ngomong jelek-jelek dari produknya. Mana ada pabrik yang ngomong jelek-jelek. Pabrik oli, wes masih oli yang paling murahan, paling ngecek-ngecek kayak Idemitsu, kayak AMOL itu kan ngomongnya wah berbunga-bunga sekali kan kalau dibungkusnya. Koyo api-api, nggak akan dia ngomong jelek-jelek. Kita tanya bengkel resmi, ya dia ngomong yang bagus-bagus. Apalagi karena kebetulan mereknya AHM atau mereknya Yamalu, SGO, pasti dibagus-bagusin, nggak mungkin dijelek-jelekin. Dari pabrikannya sendiri, wis pabrikan motor ya, apa pabrik rekomendasinya bener, pabriknya juga apa ya, becus. Kayak Yamaha bikin spakbor aja kan nggak becus. Omongan pabrik kayak gitu mau dipercaya? Ya kita harus lihat sendiri lah faktanya, jangan asal percaya omongan pabrikan itu. Yang error 12 itu, ngomongnya banyak-banyak tapi ternyata kabelnya, apa, kabel yang dari alternatornya itu menuju ke akinya itu, ternyata konektornya nggak bagus kualitasnya. Jadi bagian jacknya itu apa istilahnya, mungkin dari apa, seng atau apalah, bukan dari kuningan atau dari tembaga, gampang oplok-oplok sehingga akhirnya ya terbakar. Kayak gitu-gitu dibilang becus. Wah, yang Honda juga gitu, katanya dulu ya bisa anti selip, ternyata sekarang anti selip, anti apa, anti gerdek. Tapi itu berapa generasi sudah sempat dibohongi lewat ADV dulu kan, katanya ADV itu bebas gerdek, tapi nyatanya enggak. Ada yang sampai ngalami kurang dari 100 km sudah gerdek. Ya opo itu, padahal diklaim sudah didesain bagus anti gerdek. Kalau yang sekarang masalahnya beda ya, suara berisik. Entah ukuran rollernya, diameter rollernya kekecilan atau gimana, katanya kelotak-kelotak. Entah ya kenapa kok nggak becus bikin CVT doai. Ya masalahnya kejar tayang sih. Termasuk buku manual itu kayaknya ngopi paste dari yang versi Jepang. Dari versi Jepang diterjemahkan Indonesia, wes itu tok. Gitu mau dipercaya? Yang belum lagi yang soal rembes nih, nggak ada kan solusinya. Udah berapa bulan ini, masa ya nggak nemu-nemu solusinya? Gitu mau dipercaya pabrik kayak gitu? Ngomong yang terbaik ini penulis nggak ngomong soal suspensi ya, ngomong apa, suspensi itu harusnya dikasih yang nyaman. Kenapa sih sulit banget? Orang seringnya ngomong motor bebek malah lebih nyaman sekarang, kok bisa gitu loh. Ngapain terus ada desain engine mounting yang pakai ada stoppernya segala. Jadi engselnya itu kalau di motor matic kan ada dua. Kalau di motor manual itu, motor laki atau motor bebek, kan engselnya suspensi itu cuma engselnya swing arm itu kan cuma satu. Sementara itu
Di motor matic mesin kan jadi bagian dari swing arm, itu engselnya ada dua. Kenapa harus dua, dan kenapa juga harus ada stoppernya? Jadi ketika stoppernya mentok, tersentaklah semua tenaga sentakan dari jalan ini ke pinggang kita, jeduak, makanya kerasa keras. Gitu masih dipercaya rekomendasinya. Apalagi ya ternyata kekentalannya sama persis dengan yang di Jepang, nggak masuk akal lah ya. Anggap aja wis negaranya sama, orang di Perancis gitu, zaman musim salju, wajar lah pakai 0W20, 0W16 bahkan. Apa musim panas mereka pakai 0W16? Enggak, orang mereka lebih pinter, mereka pakai yang lebih kental lah, 10W40 bahkan bisa aja. Karena ya namanya kekentalan kan tergantung suhu lingkungan juga. Tapi sini ya wis gimana ya, wis banyak yang istilahnya salah kaprah tapi ya dianggap sebagai ilmu benar. Beda lah dengan zaman dulu. Jadi ya intinya pelajarilah sendiri. Jangan asal percaya omongan mekanik, jangan asal percaya omongan bengkel, omongan sing duwe toko, omongannya pabriknya. Cobalah, rasakan sendiri, coba sendiri. Sudah gitu aja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.